Perkenalkan, nama saya Marcelo Rasudayana Sinambela dengan NIM 251000272 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, saya Amelia Citra Siahaan. Saya merupakan mahasiswi dari program studi farmasi. Saya adalah bagian dari kelompok 4 kehidupan sehat dan sejahtera. Perkenalkan, saya Dedek Fazila Dewani Sukemi dengan NIM 250504055. Saya dari Prodi S1 Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Irna Indah Lestari Purba dengan NIM 251101219. Aku Lala Valentina Hasibuan dari kelompok 4 kehidupan sehat dan sejahtera. Saya Muhammad Amir Aziz. Halo, perkenalkan saya Mulyani Anwar dari Ilmu Keperawatan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Davina. Saya merupakan mahasiswa dari program studi teknologi pangan Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Rafli, NIM 250404006 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Silvika Tamarani Siagian dari Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Perkenalkan, saya Angel Muhtasari Saragi. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Baik, perkenalkan, nama saya Khalid Jasya Mendaharita dengan NIM 2503041. Nama saya Sonia Manikani dengan NIM 253410181. Perkenalkan, nama saya adalah Asri Natalia Lumpan-Garol dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Gizi. Proyek MKWK di USU atau mata kuliah wajib kurikulum di USU merupakan pembelajaran berbasis proyek yang dimana dikhususkan untuk mahasiswa baru, yang dimana itu diambil kelompoknya dari semua fakultas. Dari semua fakultas disatukan ke dalam satu kelompok yang beranggotakan 20 orang. Awalnya, pada awal semester baru, pada mata kuliah wajib kurikulum, para mahasiswa akan diwajibkan untuk memilih dari ke-17 topik SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Nah, kami memilih topik kehidupan sehat dan sejahtera, dan kami merupakan kelompok 4 dari kehidupan sehat dan sejahtera. Saya jadi lebih belajar tentang kesehatan, dan bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang perhatian, kepedulian, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka. Bahwa kesehatan adalah investasi jangka panjang yang akan berdampak pada kualitas hidup ke depannya. Kehidupan sehat itu penting. Apa yang sudah ditanamkan sejak dini akan terus dibawa sampai ia besar nanti. Jadi baiknya kehidupan sehat itu ditanamkan kepada anak-anak di bawah umur. Membuat saya semakin memahami bahwa ternyata hidup sehat dan kesejahteraan itu bukan hanya tentang tanggung jawab pribadi, tapi juga kerjasama dan kepedulian antar sesama. Selama kegiatan, saya merasakan bagaimana kerjasama tim ini sangat dibutuhkan untuk menyampaikan materi dengan baik. Saya juga belajar untuk lebih peka terhadap kondisi orang lain dan memahami bahwa setiap orang memiliki kebutuhan kesehatan yang berbeda. Proyek ini juga melatih public speaking saya dan menjadi pengalaman pembelajaran berharga pada hidup saya yang akan dapat berguna di kemudian harinya. Saya juga belajar bagaimana pentingnya kerjasama tim, tanggung jawab, dan mengatur waktu agar semua kegiatan bisa berjalan dengan baik. Melalui tugas ini saya juga belajar kalau perbedaan pendapat dan pandangan bukanlah sebuah masalah untuk membuat kami menjadi terpecah dan menimbulkan sebuah konflik, tapi hal tersebut merupakan sebuah peluang untuk kami bisa belajar bersama-sama, merapatkannya bersama-sama, sehingga muncullah sebuah ide dan muncullah kesepakatan bersama yang akan kami terapkan dalam proyek kali ini. Pengalaman yang paling membekas itu ketika saya ngobrol dengan anak-anak panti itu sendiri. Mereka itu sangat antusias, sopan, dan sangat bahagia ketika bertemu dengan saya dan kami-kami ini semua. Yang itu yang merasa bikin saya itu bahwa kalau apa yang kami lakukan atau yang saya lakukan itu merasa benar-benar berdampak bagi mereka yang positif. Melalui proyek MKWK ini, saya merasa tidak hanya memperoleh pembelajaran secara akademik, tetapi juga mendapatkan pengalaman berharga yang membentuk sikap kepedulian dan tanggung jawab sosial saya sebagai mahasiswa. Saya adalah bagian dari divisi PDD.
Jadi pengalaman saya itu kebanyakan dalam melakukan pengeditan. Nah, selain itu saya juga dapat pengalaman dalam bagaimana merekam video dengan perspektif yang paling bagus dan bagaimana menyatukan kelompok saya agar kita dapat bekerja sama dengan lancar. Melalui kegiatan proyek MKWK ini, saya dipertemukan dengan 19 orang teman lainnya yang berasal dari prodi dan fakultas yang berbeda dengan saya. Tentunya hal ini meningkatkan kemampuan saya dalam bersosialisasi. Berkat adanya proyek MKWK ini, saya dapat memiliki teman dari berbagai fakultas. Hari ini kita di Panti Asuhan Alfa Hidup Berkat Indonesia dan kita akan menginterview salah satu anggota dan ibu dari Panti Asuhan. Nah, Bu, saya boleh bertanya ya, Bu? Nah, saya adalah apa kesan Ibu setelah melewati atau mengalami kegiatan sosialisasi kita, Bu? Kesan kami atau saya dari Ibu Panti Asuhan Alfa Hidup Berkat Indonesia sangat bermanfaat bagi anak-anak di tempat ini, bisa juga untuk pelajaran bagi mereka dan bisa juga nantinya diterapkan mereka jika mereka nanti sekolah atau melanjutkan bidang studi kuliah di USU. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Saat ini saya sedang bersama Kak Siska sebagai juga salah satu anggota dari Panti Asuhan Yayasan Alfa Hidup Berkat. Kalau boleh tahu, Kak, ada nggak materi yang mungkin masih diingat sampai sekarang dan juga terkesan bagi Kakak? Ada, Kak. Apa itu, Kak? Cara cuci tangan sama gosok gigi. Harapannya, Kak, untuk proyek ini ke depan ada? Harapannya bisa belajar bersama lagi sama kakak-kakak USU. Makasih ya, Kak. Saya ingin mewawancarai salah satu anak di Panti Asuhan Alfa Hidup Berkat Indonesia. Namanya siapa, Dek? Selfie. Baik, Selfie, apa sih harapan Selfie untuk kami orang kakak-kakaknya? Semoga orang kakak bisa mampir lagi ke sini. Datang lagi. Doain ya. Ya, Kak. Oke, terima kasih Selfie. Sama.